Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya perawat Anggun. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan terkait gagal ginjal untuk prosedurnya. Di sini nanti saya akan melakukan penjelasan terkait gagal ginjal. Sebelumnya, apakah bisa kita mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Sebelumnya, apakah di sini ada yang sudah tahu apa itu gagal ginjal? Kalau belum, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Tujuan khusus pendidikan kesehatan gagal ginjal ini adalah untuk mengetahui cara mengatasi, mencegah, dan perawatan pada penderita gagal ginjal. Untuk selanjutnya yaitu pengertian gagal ginjal. Penyakit gagal ginjal adalah kondisi fungsi ginjal gagal melakukan pekerjaannya, yaitu menyaring darah dari limbah-limbah metabolisme. Akibatnya terjadi penumpukan racun, air, mineral berbahaya dalam darah yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian. Di sini ada dua jenis gagal ginjal. Yang pertama yaitu gagal ginjal akut, terjadi ketika ginjal tiba-tiba berhenti menyaring produk limbah. Untuk yang kedua yaitu gagal ginjal kronik, perkembangan perlahan dan berangsur memberat dengan sedikit gejala pada tahap awal. Untuk selanjutnya yaitu penyebab dari gagal ginjal kronik adalah yang pertama yaitu infeksi, misalnya pyelonefritis kronis atau TB paru. Yang kedua yaitu penyakit peradangan, misalnya glomerulonefritis. Yang ketiga yaitu penyakit vaskular hipertensi, misalnya nefrosklerosis benigna, nefrosklerosis maligna. Yang keempat yaitu gangguan jaringan ikat seperti lupus eritematosus sistemik, poliarteritis nodosa, sklerosis sistemik progresif. Untuk yang kelima yaitu gangguan metabolik seperti diabetes mellitus, gout, kehilangan kalium yang kronis, konsumsi analgenik yang kronis, dan amiloidosis. Yang keenam yaitu nefropati noksik, misalnya penyalahgunaan analgenik, nefropati timbale. Yang ketujuh yaitu nefropati obstruksi, misalnya saluran kemih bagian atas, meliputi hipertrofi prostat, fibrosis netroperitoneal. Untuk saluran kemih bagian bawah meliputi hipertrofi prostat, struktur uretra, anomali kongenital pada leher kandung kemih dan uretra. Untuk yang kedelapan yaitu gangguan kongenital herediter, misalnya polikistik asidosis tubulus ginjal, sindrom Faktomi. Untuk selanjutnya yaitu gejala atau tanda-tanda yang biasanya muncul adalah tekanan darah tinggi, berat badan menurun, kehilangan nafsu makan, mual dan muntah, rasa logam di lidah, kurang darah atau anemia, sesak nafas, nyeri dada, kebingungan, koma atau kehilangan kesadaran, dan gejala lain seperti mati rasa, kesemutan, gatal-gatal, jumlah kencing menurun, kram-kram, gangguan tidur, dan bengkak-bengkak karena kelebihan cairan. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan gagal ginjal, yaitu meliputi beberapa pemeriksaan.
Untuk yang pertama bisa dilakukan dengan pemeriksaan urinalisis. Pemeriksaan urinalisis atau tes urin dilakukan untuk mendeteksi protein dan darah di dalam urin. Faktor yang diperiksa adalah warna dan kejenuhan urin, serta kandungan kimia di dalam urin. Untuk pemeriksaan selanjutnya bisa dengan menggunakan tes urin 24 jam. Tes urin 24 jam dilakukan untuk mengukur kadar protein atau kreatin yang keluar dari urin selama 24 jam. Untuk pemeriksaan selanjutnya bisa menggunakan dengan tes albumin. Tes albumin ini bertujuan untuk mendeteksi keberadaan albumin dalam darah. Untuk selanjutnya bisa menggunakan tes mikroalbumin. Tes mikroalbumin ini sama dengan tes albumin, juga bertujuan untuk mendeteksi albumin di dalam urin. Untuk tes selanjutnya bisa menggunakan urin albumin to creatine ratio atau UACR, yaitu tes yang bertujuan untuk membandingkan kadar albumin dan kadar kreatin di dalam urin. Untuk pemeriksaan gagal ginjal selanjutnya bisa menggunakan pemeriksaan blood urea nitrogen atau BUN test, atau bisa dikatakan dengan tes kadar ureum yang bertujuan untuk mengatur kadar ureum di dalam darah. Untuk tes selanjutnya juga bisa menggunakan serum creatine level yang bertujuan untuk mengukur kadar kreatin di dalam darah. Untuk tes selanjutnya juga bisa menggunakan kreatin klearansi yang bertujuan untuk membandingkan kadar kreatin dalam sampel urin 24 jam dengan kadar kreatin dalam darah. Untuk selanjutnya bisa menggunakan pemeriksaan glomerular filtration rate atau GFR test, adalah tes darah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan ginjal dalam menyaring zat sisa metabolisme. Untuk yang terakhir bisa menggunakan pemeriksaan biopsi ginjal, adalah pengambilan sampel jaringan dari ginjal untuk diperiksa lebih lanjut di laboratorium. Biopsi ginjal dapat digunakan untuk mencari tahu penyebab penyakit ginjal serta seberapa parah kerusakan yang terjadi pada ginjal. Untuk selanjutnya yaitu komplikasi dari gagal ginjal. Untuk yang pertama yaitu hiperkalemia akibat penurunan ekskresi, yang kedua yaitu asidosis metabolik, yang ketiga yaitu katabolisme atau masukan diet berlebihan, yang keempat yaitu perikarditis, yang kelima yaitu efusi perikardial dan tamponade jantung akibat retensi produk. Yang keenam yaitu sampah uremik dan dialisis yang tidak adekuat. Yang ketujuh yaitu hipertensi akibat retensi cairan dan natrium serta malfungsi sistem renin, angiostensi, aldosteron. Yang ke-8 yaitu anemia akibat penurunan eritropoietin. Yang ke-9 yaitu penurunan rentang usia sel darah merah. Yang ke-10 yaitu perdarahan gastrointestinal akibat nutrisi oleh toksin dan kehilangan darah selama hemodialisis. Yang ke-11 yaitu penyakit tulang serta kalsifikasi metastatik akibat retensi fosfat. Yang ke-12 yaitu
kadar kalsium serum yang rendah, dan yang terakhir metabolisme vitamin D abnormal dan peningkatan kadar kalium. Untuk selanjutnya, yaitu pengobatan untuk mengatasi gagal ginjal. Yang pertama yaitu penata laksanaan untuk mengatasi komplikasi hipertensi, diberikan antihipertensi yaitu metildopan atau aldomet. Yang kedua yaitu kelebihan cairan, diberikan diuretik, diantaranya adalah furosemid atau laksik. Yang ketiga yaitu peningkatan trigliserida, diatasi dengan gemfiprozil. Yang keempat yaitu hiperkalemia, diatasi dengan natrium polistiren sulfanat. Yang kelima yaitu hiperurisemia, diatasi dengan allopurinol. Yang keenam yaitu osteodystrofi, diatasi dengan amonium hidroksida. Yang ketujuh yaitu kelebihan fosfat dalam darah, diatasi dengan kalsium karbonat, kalsium asetat. Untuk selanjutnya yaitu masih dengan pengobatan gagal ginjal. Apabila mudah terjadi perdarahan, diatasi dengan desmopresin atau estrogen. Untuk oral diatasi dengan antibiotik, intervensi diet dengan diet rendah protein dari 0,4 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan, vitamin B dan C, diet tinggi lemak dan karbohidrat. Yang selanjutnya yaitu asidosis metabolik, diatasi dengan suplemen natrium karbonat. Untuk selanjutnya, abnormalitas neurologi diatasi dengan diazepam 4 atau valium, phenitonin atau dilantin. Kemudian anemia diatasi dengan rekombion eritropoietin manusia atau epogen 4 atau SC 3 kali seminggu. Kemudian cuci darah atau dialisis yaitu dengan hemodialisa maupun peritoneal dialisa. Untuk yang terakhir yaitu transplantasi ginjal. Untuk selanjutnya yaitu pencegahan gagal ginjal. Penyakit gagal ginjal tidak dapat dicegah sepenuhnya, namun dapat diambil langkah-langkah untuk mengurangi dan menghambat resiko berkembangnya penyakit. Untuk yang pertama yaitu dengan pola makan sehat. Tujuannya untuk menurunkan kadar kolesterol di dalam darah dan menjaga tekanan darah tetap normal. Dengan berikut ini. Yang pertama yaitu konsumsi makanan berimbang, meliputi banyak sayuran dan buah segar. Yang kedua yaitu menghindari makanan kaya lemak jenuh tinggi seperti gorengan, mentega, santan kelapa, keju, roti, biskuit, serta makanan-makanan yang mengandung minyak kelapa atau minyak sawit. Yang ketiga yaitu konsumsi makanan yang kaya lemak tidak jenuh yang dapat mengurangi kadar kolesterol, antara lain minyak ikat, avokat, kacang, biji-bijian, minyak bunga matahari, minyak biji sawi, atau minyak zaitun. Yang keempat yaitu membatasi konsumsi garam tidak lebih dari 6 gram sehari, yang setara dengan 1 sendok teh penuh. Untuk selanjutnya yaitu yang kedua, menghindari rokok dan minuman keras. Yang ketiga yaitu olahraga teratur. Disarankan untuk menjalankan aktivitas aerobik dengan intensitas menengah seperti berenang atau lari pagi
selama setidaknya 2 sampai 3 jam tiap minggu. Untuk yang keempat yaitu baca petunjuk obat. Konsumsi obat pereda sakit seperti aspirin, ibuprofen, pirokalkam, jamu rematik dapat menyebabkan gangguan ginjal. Untuk yang kelima yaitu waspada diabetes. Tiap tahun pengidap diabetes disarankan untuk pemeriksaan fungsi ginjalnya. Ikuti saran dokter dan lakukan langkah-langkah untuk menjaga kondisinya. Untuk selanjutnya yaitu diet pada gagal ginjal atau penyakit gagal ginjal. Yang pertama yaitu dengan energi cukup, yaitu 35 kilokalori per kilogram dari berat badan. Untuk yang kedua yaitu protein rendah, yaitu 0,6 sampai 0,75 gram per kilogram dari berat badan sesuai dengan kondisi pasien dan sebagian harus bernilai biologis tinggi. Yang ketiga yaitu karbonhidrat cukup 55 sampai 75% dari kebutuhan energi total. Yang keempat yaitu lemak cukup yaitu 20 sampai 30% dari kebutuhan energi total. Yang kelima yaitu natrium dibatasi apabila ada hipertensi, edema, asites liguria atau anuria. Banyaknya natrium diberikan antara 1 sampai 3 gram. Untuk kalium dibatasi 40 sampai 70 mg apabila ada hiperkalemia atau kalium darah lebih dari 5,5 mg, liguria atau anuria. Untuk kalsium tinggi yaitu 1000 minggu per hari. Bila perlu diberikan suplemen kalsium. Selanjutnya cairan dibatasi yaitu sebanyak jumlah urin sehari ditambah pengeluaran cairan melalui keringat dan pernafasan atau kurang lebih 500 mili. Untuk vitamin cukup bila perlu diberikan suplemen peridoksin, asam folat, vitamin C, dan vitamin D. Bagaimana? Apakah sudah jelas dan apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini pendidikan kesehatan terkait gagal ginjal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.